Liputan profil usaha-usaha menarik di sekitar kita, lengkap dengan kisah sukses yang menyertai perjalanan bisnis. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Profil Niaga. Bisnis itu paling kita bertahap. Ya, tetap semangat, tetap optimis, inovasi-inovasi baru. Sangat menjaga kualitas produk maupun desainnya. Yang sukses berkah mandiri. Profil Niaga. Allah is calling you. Allah is calling you to say His name. Allah is calling you to come home again. Allah is calling you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya di sini Muhammad Ihsan, usia 40 tahun, membidangi usaha di Shrimp Breeding Center dari pembudidayaan udang Panama dengan sistem intensif yang alhamdulillah kami lakukan dalam rangka peningkatan ekonomi di wilayah kami tentunya, pemberdayaan juga dari masyarakat lingkungan yang ada di sini, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang mudah-mudahan bisa banyak merekrut masyarakat lingkungan setempat. Di sini kita membudidayakan udang Panama, jenis dari salah satu udang yang ada di budidaya air payau. Dan udang Panama ini kenapa kami pilih? Karena yang pertama secara SOP telah banyak digunakan baik di Indonesia, nasional dan seluruh dunia ya, dan menghasilkan hasil dan efektivitas yang tinggi. Dalam arti saat treatment SOP-nya sudah mempunyai standar sendiri, dari segi pemeliharaan kita sudah mempunyai aturan di SOP itu sendiri, sehingga dengan evaluasi-evaluasi yang ada sangat memudahkan kita untuk menghasilkan hasil budidaya dengan hasil finish yang baik atau hasil panen yang baik. Itu dari jenis udang Panama yang kita pilih. Shrimp Breeding Center ini yang beralamat di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, di pesisir utara ya, paling utara di Kabupaten Bekasi. Kami dirikan berdasarkan akte notaris perkumpulan atau Pokdakan, kelompok budidaya ikan dengan nama Mina Mekar Sejahtera. Kenapa kita beri nama Mina Mekar Sejahtera? Ya, Mina itu sendiri sebagai pembudidaya ya. Mekar itu kita ambil dari nama desa tempat tinggal saya di salah satu desa di Kecamatan Muara Gembong ini, yaitu Desa Pantai Mekar. Jadi mekarnya kita ambil. Dan sejahtera ya adalah impian dan cita-cita kita. Setelah kita mekar, mudah-mudahan kita bisa sejahtera gitu. His mercy far exceeds His wrath. He wants that you stay on the path. He wants you to try your best. Jadi begini, kenapa ini dibentuknya sebagai bentuk usaha kelompok? Yang pertama, karena potensinya memang besar, potensi dari sumber daya finansialnya dan yang lainnya, karena dengan cara intensif seperti ini berbeda kalau saya bertambak seperti tradisional. Tambak-tambak saya yang lain masih ada yang tradisional, itu sangat mudah sekali, saya tanam bibit, habis itu tinggal 2,5 bulan atau 3 bulan, lamanya 4 bulan saya petik hasil panen tanpa memberi pakan dan yang lainnya. Tapi kalau untuk intensif seperti ini ya benar-benar intensif, dan investasinya juga memang besar, dan perawatan penerapan SOP-nya tingkat tinggi juga. Jadi saya nggak bisa melakukan ini sendiri. Dalam arti makanya kami bikin perkumpulan di notaris dengan Pokdakan Mina Mekar Sejahtera ini supaya memaksimalkan, mengoptimalkan upaya kami baik dari awal hingga akhir, termasuk untuk memberikan presentasi yang baik dari kredibilitas kita sebagai operator di Pokdakan Mina Mekar Sejahtera untuk meyakinkan para investor bisa mendukung kami. Dan karena yaitu dia sumber dayanya semuanya memang di budidaya intensif ini sangat besar, baik sumber daya manusianya, terlebih investasinya.
Oleh karena itu saya belum mampu untuk mengelola ini secara mandiri karena kapasitas dan lain halnya, terutama dari segi sumber daya itu semua. Jadi begini, inspirasinya terus terang saya memang dalam beberapa waktu tahun kebelakangan ini mengakuisisi beberapa lahan-lahan tradisional di sekitar sini yang saya rasa itu selama ini sudah tidak optimal dan maksimal lagi hasilnya. Karena lingkungan kita yang sangat dekat dengan industri Kerawang, Jababeka, Cibitung, Bekasi ya, sampai Jakarta itu mempengaruhi sekali salinitas air di sini. Sehingga dengan sistem tradisional sudah benar-benar tidak memungkinkan. Jadi ya itu dia, kita coba dengan pakai SOP dengan cara budidaya intensif seperti ini. Inspirasinya adalah, di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah prototipe atau trial project dari BUMN, pemerintah di sini tentunya, yang diresmikan dan pernah dipanen raya oleh Bapak Presiden kita langsung, Pak Jokowi, hafizahullah ta'ala. Nah, dari sini juga tentu menginspirasi kita membentuk usaha seperti ini, dengan peningkatan dan evaluasi SOP yang ada supaya hasil jauh lebih maksimal dan lebih efisien tentunya. Oh, kalau didirikannya tepatnya kalau untuk pokdakan kita baru sekitar 2 tahun yang lalu atau 2018 lah tepatnya. Nah, itu kita mencoba melakukan presentasi dan yang lainnya ke beberapa pihak, teman-teman dekat dan yang lainnya untuk mampu menciptakan budidaya dengan cara intensif seperti ini. Yang pada akhirnya dengan berjalannya waktu sebagian teman-teman percaya dan inilah wujudnya akhirnya. Gitu. Awalnya gimana dulu? Awalnya itu dalam arti awal budidayanya. Ya. Awalnya itu ya kita menyediakan lahan aja. Jadi sebelum ada gini gitu. Tradisional. Betul-betul tambak tradisional. Artinya tambak yang memang hanya mengandalkan alam lah gitu ya. Walaupun kita lepas bibit dan yang lainnya itu sering tidak panen. Kurang efektif atau paling nggak maksimal lah, dapatnya nggak seberapa lah dibandingkan dengan intensif seperti ini yang nanti teman-teman bisa lihat semua udangnya dengan memasuki DOC 53 hari saat ini sudah sebesar kalau kami tradisional itu mungkin udah 2 bulan lebih gitu. Dengan intensif jauh lebih efektif dan lebih cepat perkembangannya. Mengawalinya yang pertama kita banyak bersosialisasi dari beberapa dinas, terutama Dinas Kelautan Perikanan ya di Kabupaten Bekasi dan Provinsi. Kami sharing, kami banyak silaturahmi, baik ke Balai Perikanan, terus juga ke Kementerian, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bekasi, yang akhirnya dengan dukungan mereka, support mereka juga dalam arti spirit, pembinaan juga terhadap kami, sampai akhirnya kami sekarang bekerja sama dengan Balai dari Jawa Timur, tepatnya di Prigi, Trenggalek, yang SOP-nya ini saat ini kami pakai. Dan jalan dari seperti itulah untuk akhirnya kita bisa mampu memulai dan merintis usaha budidaya intensif modern seperti ini, Pak. Artinya awalnya dari ngobrol-ngobrol aja gitu ya, sharing-sharing gitu dan minta masukan dan yang lainnya gitu. Allah is calling you, calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. Oh, luar biasa ya. Pesisir Muara Gembong ini kalau diklik di Google aja itu banyak hal-hal yang dijual itu kesulitannya ya, banjir, abrasi dan yang lainnya, rumah-rumah reot atau yang lainnya. Jadi kita pun alami di sini. Terutama dari segi banjir. Kita waktu awal mula membangun itu pertama saya ngajak teman-teman investor saya gitu ya. Di grup investor, ini lokasinya. Mereka kaget. Dan mereka setengah yakin atau bahkan ada yang kurang yakin. Bapak bisa bener bangun tambak modern di sini gitu kan. Karena apa? Ya boleh nanti ambil shoot gambarnya, awalnya cuma rawa gitu kan. Air dan lumpur gitu. Bagaimana bisa membuat intensif dan tertata seperti ini. Nanti saya berikan juga gambar set plan kita gitu. Yang akhirnya kita tetap yakin bisa, dan pada saat yakin bisa dan kita berjalan itu yang menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya kita molor waktunya pengerjaannya sampai beberapa bulan ya, yang harusnya udah target selesai akhirnya
2 kali lipat waktunya. Tantangan dari mana itu? Tantangannya waktu itu banjir musim hujan ya, tahun kemarin itu Sungai Citarum jebol. Jadi airnya sini semua ini kayak lautan. Jadi kita lagi kerja, termasuk alat berat kita 2 itu terendam. Sampai treknya itu ada masalah gitu, rusak. Dan yang kalau sebelah trial project ini aman karena udah terbentuk, udah tinggi. Cuma karena kita masih dalam pekerjaan lah, kita saat itu kena dampak banjir. Nggak lama kita ngeringin airnya, makan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan kurang lebih, baru bisa efektif lagi kerja. Habis itu dapat 2 bulan banjir rob laut masuk gitu ya, dan merendam lagi, persis seperti waktu banjir kali kayak lautan, cuma warna airnya aja yang beda. Kalau yang pertama airnya coklat gitu ya, kalau ini biru gitu, hijau gitu. Nah ini juga hal-hal yang kejadian-kejadian yang memang kita prediksinya nggak sampai kayak gitu, ternyata lebih dari prediksi kita gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah semua itu bisa kita lewati dan bisa terbentuk seperti ini gitu. Yang menyenangkannya gimana? Yang menyenangkannya alhamdulillah sekarang budidaya kita telah teruji gitu ya. Dan dari cuma sebesar jarum atau jentik nyamuk sampai sekarang udah sebesar jari gitu ya, sebesar jari. Artinya ini udah sangat menyenangkan. Hal yang paling menyenangkan itu aja sih saya pikir, sampai saya tiap hari adanya di tambak sekarang. Walaupun panas terik di sini suhunya bisa sampai 36, 35 gitu ya. Itu saya tetap semangat ke tambak pagi-pagi habis sholat subuh, zikir pagi dan petang, sebentar habis itu langsung saya ke kolam. Sampai duhur saya pulang, istirahat, habis ada asar saya udah ke kolam lagi, sampai mau maghrib. Kadang sampai malam pun saya masih ke tambak. Ya artinya kesenangan itu datang saat ini nih. Setelah berapa lama itu? Setelah melewati kurang lebih hampir 10 bulan membangun. Hampir mau 1 tahun malah. Sekarang belum panen, Pak? Atau sudah panen? Ini kita mau panen parsial besok, beberapa hari lagi. Dan nanti bisa dilihat pertumbuhannya alhamdulillah Masya Allah. Orang yang mengira di Muara Gembong itu sangat sulit, potensi dengan budidaya modern seperti ini karena air dan yang sebagainya sudah mereka anggap kurang bagus, tapi tidak bagi kami. Kami tetap optimis dan akhirnya alhamdulillah nanti bisa dilihat udang-udang kita begitu sehat. Bahkan mungkin nanti saya coba suruh jala 1 orang ya, biar tahu berapa banyak udang kita. Nah, itulah saya rasa. Calling you to come home again. Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you. Allah is calling you. Calling you to say His name. Allah is calling you. Calling you to come home again. Allah is calling you. Shukran ya Rabbi, shukran. Hadaita qalbi, shukran. Nawwarta darbi, shukran. Shukran ya Rabbi. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن. Bismillah. Kali ini saya akan menceritakan alur dari budidaya udang Panama kita, dari mulai awal treatment sebelum penebaran benih sampai saatnya panen dan kita terima tender dari para buyer atau kita simpan di gudang cold storage kita nanti. Silakan, ayo mari kita ikuti. Jadi sebelum kami menebar benur di sini, 1 bulan atau paling cepat itu 18 hari sebelumnya kami sudah melakukan treatment air yang kami lakukan sebagai tahap dari SOP yang kami gunakan. Ya perlu diketahui di sini kami memang menggunakan SOP Prigi Trenggalek dari Pak Sublandri dan timnya yang kita terapkan di sini dengan sistem madhab probiotik. Jadi di budidaya Panama itu ada madhab plankton dan ada madhab probiotik. Yang kami gunakan di sini adalah madhab probiotik. Madhab probiotik ini menganut faham istilahnya memperlakukan udang itu sesuai kemauan mereka.
seperti habitat mereka di alam. Jadi bukan udang mengikuti kemauan kita, tapi kita yang mengikuti kemauan udang. Udang itu sehari-harinya ngapain gitu kan? Itu sudah diteliti oleh penemu dari SOP ini, yaitu Pak Sudandri, bahwa udang itu 24 jam itu kerjaannya makan. Dari kecil, dari dia lahir, indung telurnya sampai saat dipanen nanti. Jadi sehingga ya itu dia, diantaranya kita tidak membatasi pakan mereka. Nah, treatment sebelum budidaya itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam sistem budidaya Panama. Seperti yang saat ini kita lakukan. Diantaranya ini POC ya. Betul. POC ini adalah semacam molase dari tetes tebu dan dicampur dengan banyak hal. Yang ini kita gunakan untuk mensterilkan bakteri-bakteri Vibrio yang negatif gitu ya. Dan peningkatan sumber pakan alami. Selain kita kasih pakan, kita juga menciptakan hal-hal dari POC yang mampu meningkatkan SR kalau di sini disebut gitu ya, atau juga berat badan dari udang tersebut, pertumbuhannya per harinya. Karena kita punya target pertumbuhan mereka per hari itu sekian gram gitu kan. Oke. Nah, ini POC ya, POC air untuk ketahanan dari sterilisasi udang air itu sendiri. Dan ini juga biasa kami lakukan sebelum tebar benur. Sebelum tebar benur biasanya 18 hari sebelumnya kita udah melakukan treatment ini. Dan termasuk saat sudah ada udangnya, kita juga memberikan POC atau POT juga. POC itu pupuk organik cair ya. Kalau POT pupuk organik untuk tebar. Jadi kita beberapa kali di sini melakukan treatment itu sampai supaya hasilnya bisa maksimal. Dan setelah itu kita mempersiapkan pemilihan benur. Di Indonesia perlu diketahui ada beberapa hatchery yang menawarkan beberapa produk benihnya yang memang didatangkan langsung dari Hawaii dan California gitu ya masing-masingnya. Kemarin kebetulan kita pakai bibit TKP yang ada di hatchery di Pantai Carita. Nah, kita datangkan ke sini pemilihan benur terbaik. Nah, satu kolam ini isi ada luas 1000 meter kurang lebih per kolamnya, itu kepadatan tebarnya lumayan. Karena kita memilih opsi pada tebar tinggi, yaitu 200 ekor per meter. Sehingga satu kolam 1000 meter ini isinya kurang lebih 200.000. Mungkin kita lebih dikit lah buat spare jaga-jaga ya penyusutan. Nah, kita pilih benur terbaik tentunya, kita tebar. Itu masih sebesar jarum atau jentik nyamuk lah tepatnya ya, saat bibit itu datang. Dan pada akhirnya kita lakukan banyak treatment, pemberian pakan sesuai kebutuhan udang itu sendiri, yaitu tadi, pada aslinya habitat udang di alam itu kerjaannya makan, bukan tidur, bukan main gitu ya. Tapi 24 jam dia makan, sehingga asupan makanan, nutrisi dan yang lainnya, vitamin dan yang lainnya itu tidak berhenti-berhenti kita berikan saat kita kontrol pakannya atau hal yang lainnya habis. Seperti contoh di sini. Nah, ini kita tadi udah kasih pakan, tahu masih ada apa enggak? Kalau udah habis, kita lihat kontrol udah habis, itu kita taikin kayak di sana, bisa dilihat. Anconya kita angkat. Nah, ini dia. Ternyata banyak. Sebenarnya sini. Keluarin ke sini. Ambil jari. Ya. Nah, ini sudah sebesar ini. Dari tadinya sebesar jarum ya. Sebesar jentik nyamuk, alhamdulillah udah sebesar ini. Nah, ini DOC 53 hari. Insya Allah berapa hari lagi kita panen parsial. Yang selanjutnya kita besarkan lagi untuk panen raya. Nah, ini dia. Alhamdulillah, artinya bertumbuh dengan baik dari apa yang kita upayakan di sini. Setelah seperti ini, kita tetap memberikan pakan sampai waktu tertentu, sehingga ini kan masuk 53 hari, biasanya di DOC 60 hari kita udah mulai panen parsial. Kita ambil sekitar 10-20%, sisanya kita tunggu lagi sampai kurang lebih 1 bulan untuk memenuhi size besar. Karena di market itu ada yang membutuhkan size besar juga. Seperti size 40, size 30, bahkan ada yang minta sampai size 20 per kilo. Artinya isinya cuma 30 ekor, 40 ekor, atau 20 ekor. Nah, itu juga coba kita penuhi permintaan market itu. Dan perlu diketahui di udang ini alhamdulillah
bisa dikatakan untuk market sangat besar. Bahkan kalau kementerian kita bilang, kita Indonesia baru memenuhi sekitar 15% dari pasar udang dunia. Sehingga kalaupun kita melakukan peningkatan saat ini sampai target pemerintah menjadi 200.000 hektar, itu sebenarnya mungkin belum memenuhi juga kebutuhan udang dunia. Ya. Untuk klaster kita ini, klaster dari perkumpulan kelompok budidaya ikan kita ini terdiri dari 43 kolam, seluas 10 hektar. 43 kolam itu kali 1000 berarti 43.000. Sengaja kita sediakan spare terbanyak untuk tandon dan ipal karena memungkinkan kita akan melakukan perluasan sehingga tidak dengan tandon dan ipal yang ada saya rasa bisa mencukupi. Dan untuk produksi sendiri, satu kolam luas 1000 ini kita membutuhkan kurang lebih 2 karyawan. Jadi ada 2 karyawan itu anak-anak, disebutnya anak kolam atau anak feeder ya. Feeder itu yang ngasih pakan kayak gini, ini anak feeder diantaranya. Pakan-pakan ini diberikan ke udang. Kalau anak kolam itu nanti melakukan penyiponan, kalau dalam istilah kita penyiponan itu, yaitu membersihkan lantai produksi. Setiap pagi kita lakukan, karena dari sisa-sisa pakan, dari sisa-sisa molting kulit udang, atau kotoran mereka itu bisa menyebabkan amoniak. Ya, amoniak yang tinggi, kalau sudah kadarnya tebal, itu bisa berbahaya untuk kehidupan udang itu sendiri. Oleh karena itu kami melakukan treatment penyiponan itu hampir setiap hari di setiap pagi. Begitu. Pakannya sendiri kita menggunakan pelet ya. Peletnya ini punya banyak ukuran. Kalau masih bayi kita kasihnya bubur lah istilahnya gitu, bubuk gitu ya, susu. Bukan susu sih, tapi pakan tapi yang halus sekali, seperti tepung. Karena ini usianya udah besar, kita kasih yang agak udah berbulir seperti ini, peletnya. Dan ini udah difermentasi dulu. Jadi salah satu SOP yang kita gunakan adalah kita memfermentasikan pakan dengan sistem probiotik itu, herbal ya. Jadi kita fermentasikan selama 3 hari atau sampai lamanya 5 hari ya. واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Oke, di tambak kita hampir kita bisa pastikan udang kita nggak makan lumut, nggak makan sisa pakan mereka atau buih-buih yang lainnya. Tapi benar-benar mutlak makan dari apa yang kita kasih berupa pelet, karena memang mereka sudah didikte dan disajikan dari masih bayi, memang makanan mereka adalah pelet ini, sehingga mereka tidak makan yang lainnya. Dan konsekuensinya kalau kita kurang kasih makan, dia bisa kanibal. Bukan makan lumut, malah makan temennya. Jadi itu berbahaya. Makanya dengan treatment ini mengurangi kematiannya sangat tinggi gitu ya. Karena pakan yang difermentasi ini diantaranya mampu bertahan hingga berapa jam ke depan, atau mungkin lewat dari 1 hari juga bisa. Karena dia sudah tidak mudah membusuk. Sehingga pakan itu mesti habis, kalau nggak habis besoknya masih bisa mereka makan. Sehingga kita endapan amoniak dan yang lainnya itu sangat terminimalisir. Seperti itu. Untuk karyawan, yaitu tadi saya sampaikan kita butuh 2 orang di sini. 2 orang itu udah mengurus segalanya, ngasih pakan, membersihkan kolam, membersihkan buih dan yang lainnya. Jadi alhamdulillah dengan 2 orang ini saja insya Allah sudah cukup. Itu di luar teknisi ya. 2 orang itu mereka bisa shift karena 24 jam melayani udang. Misalkan 1 orang siang, 1 orang yang lagi malam. Begitu. Nah, untuk teknisi itu merangkap banyak kolam. Tapi kalau untuk per kolam itu membutuhkan kurang lebih 2 orang untuk ganti shift itu. Seperti itu. Ya. Untuk kelebihan dari jenis udang Panama ini, yang pertama, dia lebih mudah di treatment atau lebih mudah dibudidayakan. Mudah ya, nggak mudah banget gitu ya. Tentu ada SOP yang signifikan sehingga membuat mereka jadi mudah ditangani. Yang kedua, terhadap penyakit memang ada virus-virus di Panama ini seperti WS, Mio dan yang lainnya. Tapi tidak signifikan seperti kalau saya membudidayakan udang backpacker misalkan atau udang windu gitu ya, yang lebih mudah terserang penyakit.
Dan kadang kalau udang windu itu nggak ada tanda-tandanya lagi, tahu-tahu kena penyakit hilang udah gitu, bersih gitu ya. Tapi kalau Panama diantaranya untuk 2 virus itu yang WS sama Mio itu sebagian masih bisa ditangani karena dari kalaupun kronis dia masih bisa mampu bertahan 2-3 hari. Artinya kalau udah besar seperti sekarang ada penyakit itu datang masih bisa kita panen dini gitu ya, atau panen parsial. Dan pada akhirnya tidak menggerus biaya modal dan yang lainnya karena masih paling tidak balik modal atau ada lebihnya lah gitu ya. Kalaupun belum sampai tujuan finishnya. Tapi alhamdulillah dengan mudahnya di treatment dengan SOP yang kita gunakan rata-rata maksimal bisa sampai panen. Dan SOP ini sudah hampir 9 kali siklus panen. SOP yang kita gunakan ini kurang lebih sudah 9 kali siklus panen, 2 tahun lebih ya berarti ya. Dengan menggunakan SOP ini terbukti alhamdulillah berhasil. Udang putih ya, udang peci, udang putih sebenarnya kalau dari bentuk itu sangat mirip sekali, warna juga sangat mirip sekali. Cuma tetap jenisnya mungkin ada perbedaan di warna sedikit warna kulitnya atau yang lainnya. Adapun yang kita gunakan memang pengembangannya ini memang yang masih sangat disayangkan, belum ada bibit lokal yang signifikan keberhasilannya sehingga kita masih pakai bibit dari luar, yaitu udang dari Hawaii dan dari California itu. Indukannya dari sana ya. Diimpor ke Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga bisa direkomendasikan oleh para petani nelayan seperti kita untuk dibudidayakan di kolam-kolam kita. Untuk estimasi waktu ya, terus juga investasinya dari satu kolam, kita hitung satu kolam ya, per satu kolam ini 1000 meter, itu investasinya dengan SOP Prigi ini membutuhkan kurang lebih dari mulai biaya pembangunan infrastruktur sampai elektrikal, kincir, treatment benur, penerapan SOP sampai siklus pertama berakhir atau panen finish sukses gitu ya. Itu membutuhkan biaya investasi kurang lebih 330 juta, bisa lebih, bisa sampai 350 juta. Tergantung padat tebarnya. Tapi untuk kepadatan tebar 200 ekor ini kalau kami di sini entah di tempat lain ya, itu investasinya kurang lebih 330 jutaan. Dan waktu panen satu siklus itu kurang lebih 3 bulan. Nah 3 bulan itu sebenarnya target satu kolam ini kurang lebih 4 ton satu kali panen. 4 ton itu dari mulai parsial sampai panen rayanya ya, terdiri dari berbagai size ya, dari mulai size sedang, medium sampai besar. Nah nilai ekonominya artinya dalam 4 ton itu kalau per kilo kita cari harga 70-80 ribu atau lebih gitu ya, sampai 100 ribu, kita hitung rata 4 ton itu ya kurang lebih dapatnya 330 juta juga. 330 juta, lebih kurang dari segitulah gitu ya. Artinya kalau hitungan nominal satu kali panen sebenarnya udah balik modal, cuma kan nanti ada potongan biaya produksi, biaya infrastruktur pembangunan untuk aset jangka panjangnya ya. Sehingga kalau kita mau hitung-hitungan, kalau kita modal sendiri itu 2-3 kali panen balik modal keseluruhan. Tapi kalau dengan kerjasama dengan investor seperti yang saya lakukan di sini kita bagi hasil flat 50-50. Itu untuk investor ya balik modal kurang lebih 3-4 kali siklus panen. Itu insya Allah udah balik modal. Jadi yang dihasilkan dari produksi budidaya kita di sini memang mutlak udang Panama, tidak ada udang yang lain. Cuma perbedaannya size-nya aja. Kalau size kita tidak bisa tentukan sendiri karena itu mengukur pada permintaan market itu sendiri. Ada yang minta size kecil sampai size 150 ada yang minta size 100, size 80, paling besar 90 ada. Ada yang minta size 50, 40 bahkan size 20 pun ada. Jadi karena kita punya sendiri, produksi sendiri ya kita coba layani sesuai margin yang bakalan kita hitung kita dapatnya bisa maksimal. Seperti itu. Jadi dalam produksi budidaya intensif ini memang perlakuan semuanya harus maksimal. Sebelum kita menerjunkan SOP budidayanya, SOP infrastrukturnya pun harus benar-benar maksimal. Di antaranya bisa dilihat di sini lantainya. Kita lantai menggunakan plastik HDPE yang ketebalannya 0,5 miligram ya, sehingga ini mampu menahan air yang kita produksikan di sini udangnya dan juga
mensterilkan dari tanah-tanah di luar dari kolam ini tidak bisa masuk. Artinya dari bawah segala macam itu udah rapet, betul-betul. Dan plastik HDP ini memang kalau dari garansi pabriknya bisa kuat sampai 10 tahun. Cuma kalau kita budidaya ya kuat 5 tahun aja udah alhamdulillah gitu. Adapun benang-benang ini bisa dilihat di sini, mungkin kasat ya di kamera bisa terlihat. Ini benang-benang untuk menghindari burung-burung dari luar yang bisa jadi membawa penyakit dan yang lainnya turun, atau bahkan sebelum kita panen dia panen duluan gitu. Kalau dia berhasil terjun ke sini. Nah, dengan adanya jaring-jaring ini biosecurity diantaranya gitu ya. Tingkat keamanan kita supaya burung-burung itu tidak singgah ke sini, entah membawa penyakit atau menikmati juga hasil panen ini gitu. Nah, itu juga berbahaya. Berbahayanya sih penyakitnya, kalau yang dimakan dia sih mungkin nggak seberapa gitu ya. Tapi penyakit dari luar itu yang kita khawatirkan. Termasuk biosecurity ini kita ada pagar di sini. Ini menghindari hewan-hewan dari luar masuk. Karena kadang hewan dari luar seperti kepiting, kalau di sini ada namanya wideng, sejenis kepiting tapi jenisnya lain gitu, dari jenis lain. Cuma dia kalau masuk ke tambak ini, yang dikhawatirkan pun bukan makan udangnya, mungkin makan udangnya nggak seberapa. Cuma penyakitnya, karena dia bawa dari luar. Di luar itu banyak terkontaminasi hal-hal yang lainnya, sehingga kalau masuk mengkhawatirkan dari kesehatan udang kita sendiri. Tingkat keberhasilan kita yang karena udah 9 kali siklus panen itu 85-90%. Jadi resikonya cuma 10-15% dengan tanda kutip ya, dengan SOP Perigi Trenggalek yang kita terapkan ini. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا Untuk terkait hasil produksi dari budidaya kita ini, dari beberapa kolam termasuk yang di belakang ini semua nantinya beroperasi sekitar 43 kolam dan yang sudah berproduksi di sini. Pada dasarnya untuk udang itu ya alhamdulillah insyaallah bismillah gitu ya. Kita hampir tidak kesulitan untuk pemasarannya. Baik secara offline dan insyaallah juga begitu juga online-nya. Dan yang lebih efektif memang kita offline di sini karena di dalam produksi budidaya udang ini sudah mempunyai komunitas sendiri, baik dari komunitas budidayanya dan juga marketingnya gitu ya. Sehingga kalau saya misalkan umumkan di grup-grup budidaya dan yang lainnya atau memberikan informasi ke lembaga tertentu seperti balai perikanan dan yang lainnya bahwa kita mau panen, itu biasanya sudah ada beberapa buyer gitu ya yang melakukan penawaran atau memberikan price list harga pembelian mereka terhadap produksi udang kita dari semua size. Nah, sehingga kalau bersesuaian ya bisa kita ambil, kalau tidak seperti ini jadinya lelang gitulah gitu ya, tender ya. Jadi siapa yang harga terbaik itu yang kita ambil. Begitu. Selama ini seperti itu untuk offline. Atau ada yang orang langsung pembeli bakul-bakul kecil atau sedang, itu pun kalau harganya bagus tetap kita layani. أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم. Ya, baik pemirsa semua. Kalau tadi kita langsung lihat view di lapangan tentang unit usaha budidaya kita, kali ini saya ajak sengaja ke salah satu di bagian marketing di bidang pemasarannya yang dengan branding lain dengan MR Gembong Fresh Seafood kita kerjasama, yaitu Pokdakan Minamekar Sejahtera sebagai pembudidaya. Ini bagian marketingnya diantaranya. Nah, di sini juga kita ada menitipkan beberapa probiotik dan herbal yang sekaligus berarti menjadi gudang bagian dari budidaya itu sendiri, dan gudang cold storage. Gudang cold storage ini kapasitas 7-10 ton. Ini kita gunakan untuk menampung hasil panen diantaranya. Ini dia. Ini berfungsi, udah kita persiapkan. Ini sengaja kita sterilkan, masih kosong, sehingga nanti ketika hasil panen sudah diangkat,
kita bisa letakkan semua di sini di ruang pembeku ini atau cold storage ini. Yang mudah-mudahan ketahanan, kualitas dan yang lainnya bisa terjaga. Dan ini targetnya untuk pemasaran online. Jadi stok kis kita di sini untuk pemasaran online-nya. Di kontak yang tadi sudah saya sampaikan juga tentunya. Nah, di sebelah sana kita lihat ada probiotik dan herbal yang kita simpan. Ya, sekarang kita mau lihat gudang purchasing kita dan juga probiotik dan herbal dari SOP yang kita terapkan ada di sini. Nah, ini bagian-bagian dari probiotik yang kita gunakan. Nitren dan banyak lagi. Di sini yang ini kita gunakan sebagai treatment dari budidaya kita. Ya, betul. Untuk udang dan ikan sebenarnya. Nah, kita gunakan untuk budidaya udang faname kita. Gitu ya. Dari sini, nah ini ada hasil-hasil yang udah kita frozen kan, diantaranya kayak ini dia. Ini ada udang faname, udang black tiger, yang hasil budidaya dari tambak tradisional kalau yang ini. Kalau tambak intensif, udang faname. Ini udang tiger. Ini diantara hasil budidaya kita. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dari usaha kita di sini yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang di luar sana yang sedang punya niat atau cita-cita ingin membangun usaha. Sebenarnya memang usaha ini mempunyai kapasitas sumber daya yang besar sekali lagi, tapi bisa dimulai dari yang sederhana pun bisa. يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا Para pemirsa semuanya, setelah kita mengunjungi tadi ke tambak usaha budidaya kita, kemudian juga ke gudang yang ada di samping tepat di masjid kita. Kali ini saya ingin memaparkan atau menyampaikan dari target market kita sendiri. Target market kita adalah tentu ke banyak calon-calon buyer gitu ya, yang memang diantaranya bisa melalui tender, karena memang calon-calon buyer itu begitu banyak. Kadang jadi kita minta mereka melakukan penawaran gitu ya dengan price list yang mereka punya masing-masing, sehingga dengan itu kita bisa mengetahui harga terbaik dengan proses terbaik juga di antara mereka, dan itulah yang kita ambil. Itu yang pertama. Terus secara online kita juga bergerak di pemasaran sendiri, baik melalui grup-grup WhatsApp dan yang lainnya, atau lewat iklan-iklan di media sosial. Di Facebook Ads juga kita masuk, di Google Ads juga kita masuk, dengan brand tertentu tentunya di luar dari kelompok budidaya kita. Nah, sehingga hal ini sangat memungkinkan apa yang kita upayakan dan kita budidayakan, hasil panennya bisa terserap habis di pasar gitu ya. Dan itu memang potensi udang ini besar sekali pasarnya, sehingga kami sendiri sebagai pembudidaya insya Allah tidak terlalu khawatir gitu ya, karena banyak support dari banyak pihak, termasuk dari pemerintah. Lewat Perindo, Perikanan Indonesia juga mampu memberikan jaminan untuk membeli barang yang kita budidayakan. Adapun terkait mungkin dari teman-teman atau dari pemirsa semua berminat untuk bergabung dalam usaha bersama ini, ya silakan. Welcome, kita terbuka, dan memang ada timeline yang kita terapkan setiap investor yang masuk. Dan sekarang pun ada beberapa slot grup investasi yang melakukan penawaran atau mengajukan penawaran investasinya terhadap usaha kita. Cuma kita memang ada schedule gitu, ada skala prioritas dan yang lainnya. Sehingga ya alhamdulillah untuk investor saat ini di bidang usaha kita
masih saya katakan sangat-sangat aman. Malah ya berkaitan dengan itu, justru kita di sini adalah kapan mau expand besar gitu ya, besar-besarannya gitu ya, atau kapan mau kerja skala besar gitu. Akan tetapi ya kita tetap mengukur SDM yang ada di kita dan hal yang lainnya. Kami tidak mampu memberikan jaminan secara konkret pasti berhasil gitu. Karena setiap usaha apapun pasti mempunyai resiko. Termasuk apalagi budidaya ini yang terkait masalah nyawa ya. Tapi sebagaimana Presiden kita bilang bahwa di udang itu untungnya besar, bahkan sangat besar. Tapi ingat dia bilang bahwa di setiap untung besar pasti ada resiko yang besar. Nah untuk jaminan seperti berinvestasi di kita ya tetap dicatat di notaris, dan adapun hal-hal yang menjadi jaminan kepastian investasi, keamanan investasi dan yang lainnya tentu itu nanti bisa bagian kami di manajemen yang menyampaikan, karena memang saya sebagai eksekutor operator di lapangan seperti itu. Tip usaha itu tentu semua orang membangun usaha, keinginan pada akhirnya adalah kesuksesan, keberhasilan. Kalau dari saya pribadi ya, tip usaha itu ya yang pertama tentu harus mempunyai atau menetapkan goalnya gitu ya, finishnya apa sih yang mau dituju gitu ya, dan seperti apa orientasinya gitu ya. Jadi ditetapkan dulu di depan, di awal sana, di ujung sana lah gitu ya. Jadi goalnya ditentukan dulu, baru abis itu ya kita bisa tahu sekarang kita berada di mana, itu juga penting. Apakah sekarang kita lagi punya modal atau tidak, lagi dalam keadaan bangkrut atau dalam keadaan lagi punya modal tapi belum punya peluang usaha. Nah, selanjutnya adalah cari caranya gitu ya. Ya caranya bisa banyak beragam gitu ya. Ya seperti diantaranya kami di sini memilih budidaya. Jadi 3 hal itu sangat berkaitan. Namun ketika cara ini mungkin kurang efektif dan yang lainnya, kita bisa cari cara yang lain. Sehingga tujuan tetap harus sama, goalnya tidak boleh dirubah. Tinggal yang dirubah nanti cara untuk sampai ke garis finishnya. Saya rasa itu. Untuk tips yang lainnya ya kita banyak sering sharing, duduk bareng dengan orang-orang sukses tentunya kalau pengen sukses. Sebagaimana di agama kita diajarkan ya kan, di mana kamu duduk ya itulah kamu gitu kan. Artinya Rasulullah SAW bahkan katakan kita bisa bergaul kalau kita bergaul di tukang minyak wangi gitu ya. Kalau tidak salah maknanya seperti itu, maka kita akan kebagian wangi. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan tukang besi, kita nggak pegang pun baunya kena. Nah, kira-kira jadi tipe pengusaha juga nggak jauh beda dah. Kita mau suksesnya di bidang apa ya, kumpul dengan orang-orang yang sukses di bidang itu tersebut. Sering duduk bareng, ngobrol-ngobrol, kongko-kongko. Bahkan kalau saya sering katakan kerjaan orang sukses itu sebenarnya banyakannya ngobrol gitu. Banyakannya ngobrol-ngobrol, kongko-kongko, abis itu pasti ada aja yang deal gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itu. Banyak kalau kita mau ingin menjadi orang yang soleh kan harus sering duduk dan berkumpul dengan orang-orang soleh. شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا رب